Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosid Zaran Afifi dari Prodi BKI kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori behavioral, karena teori ini merupakan salah satu pendekatan penting dalam teori konseling, terutama dalam konteks bimbingan dan konseling Islam. Oke, saya akan menjelaskan secara sederhana dan terstruktur agar mudah dipahami. Yang pertama, apa itu teori behavioral? Teori behavioral adalah pendekatan yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini menekankan bahwa perilaku adalah hasil dari proses belajar yang dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, jika perilaku yang dipelajari kurang sesuai, maka perilaku tersebut bisa diubah dengan pendekatan yang tepat. Siapa saja tokoh-tokoh yang ada di teori ini? Yang pertama, ada Ivan Pavlov dengan teori classical conditioning. Yang kedua, ada B.F. Skinner dengan teori operant conditioning. Dan yang terakhir, ada Albert Bandura dengan teori social learning atau modeling. Inti dari teori ini adalah bahwa perilaku dapat dipelajari dan diubah melalui penguatan, hukuman, atau pengamatan. Terus selanjutnya ada prinsip utama teori behavioral. Ada beberapa prinsip dasar dalam teori ini, yaitu perilaku adalah hasil belajar semua perilaku manusia. Yang baik, yang positif maupun negatif adalah hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Teori ini tidak terlalu memperhatikan apa yang dipikirkan atau dirasakan klien, tetapi fokus pada apa yang dilakukan oleh klien dan bagaimana mengubahnya. Terus selanjutnya ada teknik utama dalam teori behavioral. Teori ini menawarkan berbagai teknik yang digunakan dalam konseling. Ada beberapa teknik utama pada teori ini beserta contohnya. Yang pertama ada classical conditioning. Teknik ini dikembangkan oleh Ivan Pavlov. Inti dari teknik ini yaitu perilaku dapat diubah dengan menghubungkan stimulus tertentu dengan respon yang diinginkan. Contohnya, jika seseorang takut berbicara di depan umum, konselor dapat membantu dengan cara mengaitkan aktivitas berbicara dengan perasaan tenang melalui latihan pernapasan. Terus selanjutnya, yang kedua ada operant conditioning. Teknik ini dikembangkan oleh B.F. Skinner. Teknik ini menggunakan reinforcement dan punishment untuk mengubah perilaku. Yang pertama ada penguatan positif, yaitu memberikan penghargaan untuk mendorong perilaku baik. Misalnya anak diberi hadiah karena menyelesaikan tugas rumahnya. Terus selanjutnya ada penguatan negatif, yaitu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku baik. Misalnya mengurangi beban tugas jika siswa menunjukkan peningkatan konsisten. Terus selanjutnya ada hukuman positif, yaitu menambahkan konsekuensi yang tidak menyenangkan untuk mengurangi perilaku buruk. Misalnya siswa mendapat peringatan tertulis karena terlambat. Terus selanjutnya ada hukuman negatif, yaitu menghilangkan sesuatu yang menyenangkan untuk mengurangi perilaku buruk. Misalnya anak tidak diizinkan bermain gadget jika melanggar aturan. Terus selanjutnya yang ketiga ada modeling. Teknik ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Teknik ini memungkinkan klien belajar dari melihat perilaku orang lain. Contohnya, seorang klien yang pemalu diajarkan berbicara percaya diri dengan mengamati konselor atau orang lain yang berpengalaman. Terus selanjutnya yang keempat ada desensitisasi sistematis. Teknik ini digunakan untuk mengatasi ketakutan atau kecemasan secara bertahap. Contohnya, seorang yang takut ketinggian mulai dengan melihat gambar tempat tinggi lalu mengunjungi tempat tinggi dengan pendamping. Terus selanjutnya yang terakhir ada token ekonomi, yaitu dengan cara klien diberi penghargaan dalam bentuk token poin atau simbol lainnya yang bisa ditukar dengan hadiah tertentu. Contohnya, di sekolah ada siswa yang selalu hadir tepat waktu mendapatkan bintang. Setelah bintang terkumpul, mereka bisa menukarnya dengan hadiah. Terus selanjutnya yang ada aplikasi. Terus selanjutnya yang ada aplikasi teori behavioral dalam konseling Islam. Teori behavioral dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam untuk mendukung perubahan perilaku yang sesuai dengan syariat. Contohnya, yang pertama, penguatan positif dalam ibadah. Konselor bisa mendorong klien untuk konsisten dalam sholat dengan memberi pujian atau dukungan saat klien mulai rukun ibadah. Yang kedua, modeling oleh teladan Rasulullah. Klien diajarkan perilaku baik dengan mencontoh sikap Rasulullah dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, hukuman dalam perspektif Islam. Hukuman diberikan dengan cara yang mendidik, seperti nasihat yang baik tanpa mencederai harga dirinya. Yang keempat, penguatan melalui doa. Klien didorong untuk berdoa sebagai bentuk penguatan spiritual agar lebih semangat menghadapi masalah. Terus selanjutnya, yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan teori behavioral. Kelebihannya yaitu terukur dan praktis. Perubahan perilaku dapat dilihat dan dievaluasi secara langsung. Teori ini sangat cocok untuk masalah perilaku sehari-hari seperti kecanduan atau
kurangnya disiplin, terus juga bersifat fleksibel, dan ini dapat digunakan dalam berbagai situasi, termasuk di sekolah, rumah, atau lingkungan pekerjaan. Kekurangannya yaitu kurangnya fokus pada emosi dan pikiran, terus tidak mengeksplorasi apa yang dirasakan atau dipikirkan pilihan secara mendalam, terus juga kurang relevan untuk masalah yang kompleks seperti trauma berat atau konflik internal. Mungkin membutuhkan pendekatan lain seperti psikodinamik. Terus juga teori ini tidak memperhatikan nilai spiritual secara langsung. Jadi dalam konteks Islam, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan aspek-aspek keimanan agar lebih sesuai. Jadi kesimpulannya, teori behavioral itu sangat efektif untuk mengubah perilaku yang bermasalah menjadi lebih positif. Teknik seperti reinforcement, punishment, modeling, dan sebagainya itu dapat diterapkan secara praktis. Jadi dalam konteks BKI, penting bagi konselor untuk mengintegrasi nilai Islam agar konseling ini tidak hanya membawa perubahan perilaku, tapi juga mendekatkan klien kepada Allah SWT. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.